Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Satoshi bertemu dengan seorang trainer Pokemon misterius yang memiliki Lugalgat sebagai partnernya. Ternyata ia adalah kakak Lily. Satoshi pun bertarung dengannya. Namun pertarungan mereka diganggu oleh tim Rocket. Mau tak mau pertarungan mereka harus ditunda dulu. Tanpa berlama-lama lagi, silahkan kalian langsung simak alur cerita film Pokemon Sun and Moon. Let's check it out. Satoshi bersama teman-temannya sedang pergi berkemah. Terlihat ia bersama dengan Kaki dan Mamane tengah mendirikan tenda, sementara Mao dan Amameiko menyiapkan makanan, serta Lily sibuk menyiapkan api unggun untuk memasak. Tendanya telah berhasil didirikan dan makanan pun hampir siap. Namun tiba-tiba dari belakang, Suiren menakuti mereka semua dengan sebuah cerita seram. Kabarnya setiap orang yang memasuki hutan ini akan tertidur tanpa alasan yang jelas. Dan ketika terbangun, mereka akan mendapati tubuhnya berubah menjadi kurus kering, sisa tulang dan kulit. Mereka bilang bahwa itu hanya candaan yang dibuat-buat oleh Suiren. Tak lama sesuatu keluar dari dalam semak-semak, tapi ternyata itu hanyalah Iwanko. Tanpa mereka tahu, sesuatu sedang mengintai mereka dari seberang sungai. Waktunya makan. Mereka boleh tambah sepuasnya, karena Lily tak sengaja memasak begitu banyak kare. Ini merupakan kemah yang perdana bagi Lily, sehingga ia membawa barang juga sangat banyak. Ia membawa baju ganti, piyama, semprotan, dan lain-lain. Sebenarnya Lily tidak perlu terlalu memikirkan hal itu, karena banyak kegiatan yang bisa mereka lakukan saat berkemah yang tentunya sangat menyenangkan. Lalu bagaimana dengan Mamane yang sangat takut gelap? Tidak perlu khawatir, karena ia membawa lampu yang bisa disambungkan dengan Denjimushi. Saat malam tiba, ia tidak perlu takut lagi. Mokuro sedang tertidur di atas pohon, sambil membawa kue di mulutnya. Kue itu terjatuh dan Mokuro turun untuk mencarinya. Terlihat penampakan saat Mokuro terbang menjauh, sementara semuanya sibuk dengan aktivitas mereka masing-masing. Nyabi merasakan sesuatu dari balik semak-semak. Ternyata itu lagi-lagi adalah Iwanko yang mengejutkan Rotom. Masalah mulai terjadi saat Mao kehilangan Amameiko. Kemudian di perkemahan, Satoshi dan Kaki tidak menemukan teman-teman mereka. Mereka mengikuti Pikachu yang bergerak menuju hutan. Saat Kaki ingin ikut, ia diserang dari belakang. Di hutan mereka menemukan Mokuro yang sudah tidak sadarkan diri. Untungnya ia hanya tertidur. Yang hal itu merupakan hal biasa dari Mokuro, karena ia memang kerjaannya tidur terus. Lalu mereka menemukan Mamane yang juga tidak sadarkan diri. Mamane tidak bisa menjelaskan secara pasti mengapa ia bisa tertidur. Belum lagi ia tiba-tiba saja langsung kelaparan. Kesempatan itu digunakan oleh seekor Pokemon untuk menyerang semua yang ada di sana. Singkat cerita, mereka terbangun dengan tubuh yang kurus kering seperti belum makan. Rotom pun kehilangan banyak energi. Mereka kembali ke perkemahan dan melihat semua teman-temannya sama kondisinya dengan mereka, kecuali Lily yang terlihat baik-baik saja. Malamnya mereka mengisi energi dengan makan sangat lahap. Perlahan keadaan mulai membaik. Mereka mencoba mendiskusikan apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Kesimpulannya, mereka semua tertidur tanpa alasan yang jelas. Dan ketika terbangun, mereka merasa sangat kelaparan. Anehnya, hanya Lily saja yang tertidur dan terbangun tanpa kelaparan. Mamane mengaku ia melihat sesuatu sebelum tertidur, sesuatu yang menyerupai payung. Hal ini membuat detektif Rotom memberikan tuduhan kepada Lily karena ia melihat Lily menggunakan payung tadi siang. Ditambah lagi, hanya dirinya lah yang tidak kelaparan. Namun itu semua hanyalah tuduhan tak beralasan, karena Lily tidak mungkin melakukannya. Saat itulah Pokemon Biangkeroknya muncul. Satoshi merasa bersemangat melihat Pokemon baru, tapi mereka semua langsung tertidur ketika terkena spora yang dilepaskan oleh Pokemon itu. Saat terbangun, lagi-lagi semuanya merasa kelaparan kecuali Lily.
Karena gelap, Mamane ketakutan mencari lampu Denji Mushinya. Tak sengaja, ia menyentuh sesuatu. Nemasho, Pokemon yang bisa mengeluarkan spora untuk membuat lawannya tertidur. Lalu ia mengisap energi dengan menggunakan kakinya. Jadi Pokemon inilah dalang dari semua ini. Hal ini juga menjelaskan mengapa Lily tidak terkena efek dari Nemasho, karena ia menggunakan semprotan anti Pokemon liar ke seluruh tubuhnya. Pikachu dan Mokuro mendekati Nemasho, tapi Nemasho itu takut melihat mereka, jadi ia menyerang dengan menyebarkan sporanya. Satu-satunya cara menghindar adalah dengan menutup mata. Ia pindah ke boneka Pokemon yang dibawa Lily dan tak bisa menyerap energinya. Satoshi mendekati Nemasho itu tanpa takut sedikit pun. Ia tahu bahwa Nemasho sangat membutuhkan energi. Jadi ia biarkan dirinya untuk dihisap sepuasnya oleh Nemasho. Selagi Nemasho mengisap energinya, Satoshi mengisi dengan makan kare. Hal itu terus terjadi berulang-ulang sampai akhirnya Nemasho kekenyangan. Dengan cara ini, Satoshi berhasil mengambil hati Nemasho dan menjadikannya teman. Setelahnya ada cahaya berkilauan dari dalam hutan. Itu adalah kelompok Nemasho. Nemasho segera bergerak ke sana diikuti oleh Satoshi dan kawan-kawan. Mereka mengikuti kelompok itu menuju pohon besar yang disinari cahaya dari Nemasho. Dan di saat yang bersamaan, semuanya berevolusi menjadi Masade. Dengan kemampuan yang sama seperti Nemasho, namun bedanya mereka bisa membagi energi ke yang lainnya. Pohon yang awalnya layu itu mulai hidup kembali. Ternyata Nemasho mengumpulkan energi untuk menolong pohon ini. Salah satu Masade mendekat, yang merupakan Nemasho yang ditemui oleh Satoshi dan kawan-kawan. Masade langsung menidurkan mereka semua. Ketika terbangun, seluruh energi mereka terisi full. Tanda terima kasih dari Masade, kecuali Lily yang sekarang jadi kelaparan. Kembali ke sekolah Pokemon. Mereka sedang bermain balapan antara Pikachu, Togedemaru, Amamaiko, dan Ashimari. Tentunya setiap dari trainer menjagokan Pokemon milik mereka masing-masing. Balapan itu dimenangkan oleh Pikachu. Sesaat kemudian Prof. Kukui tiba. Ia mengatakan bahwa sekarang mereka harus saling bertukar Pokemon. Lebih lanjut penjelasannya, mereka harus merasakan merawat Pokemon selain daripada yang mereka punya sekarang. Dengan begitu, mereka akan tahu perbedaan antar tiap Pokemon. Respon mereka bermacam-macam. Lily mengatakan ini kesempatan untuk mencoba menyentuh Pokemon selain daripada Siron. Cara penentuan pertukaran Pokemonnya adalah dengan sedotan. Bagi yang mengambil warnanya sama, mereka akan saling bertukar Pokemon. Singkat cerita, Lily bertukar dengan Satoshi, Mao bertukar dengan Mamane, sementara Kaki bertukar dengan Suiren. Pertukaran ini berlangsung selama 2 hari. Senin mereka harus mengembalikan lagi Pokemon ke trainernya masing-masing. Sepulang sekolah, Kaki membawa terbang Ashimari bersamanya. Mao berlari bersama Togedemaru yang sudah tidak sabar lagi tiba di kantin. Mobil jemputan Lily tiba, dan Pikachu segera melompat masuk ke dalam. Pikachu, neboke de dengeki utsu na yo. Mobil itu pun pergi meninggalkan Siron yang nampaknya tidak ingin berpisah dengan Lily. Setibanya di rumah, Satoshi mengeluarkan seluruh Pokemonnya untuk menemani Siron. Di rumah Lily mengatakan kepada James bahwa hari ini ia membawa Pikachu sebagai tamu. Lily memberikan Pikachu makan. Lalu ia mencoba untuk menyentuh Pikachu, namun ia masih tidak bisa melakukannya. Untuk itu, Lily membawa Pikachu ke taman bermain miliknya. Lily mempelajari setiap gerak-gerik Pikachu yang sedang bermain, agar ia bisa mengenal Pikachu lebih dalam. Di kantin, Mao sibuk menyiapkan makanan bagi para pelanggan. Para pelanggan suka melihat Togedemaru yang lucu, sehingga mengajaknya bermain. Tapi ketika kesenangan, Togedemaru akan terus berguling, sehingga membuat kekacauan di kantin Mao. Di rumah Mamane, ia melatih Amamaiko menaiki roda putar, seperti yang biasa ia lakukan bersama Togedemaru. Tapi Amamaiko tidak tertarik dan malah pergi melihat banyak bunga. Sementara Suiren membawa baku games untuk diperlihatkan kepada kedua adiknya. Di peternakan, Kaki bingung bagaimana harus memperlakukan Ashimari. Untungnya ada adiknya yang bisa mengajak Ashimari bermain. Menyisakan Satoshi yang masih belum juga bisa menarik hati Siron. Lalu ia membawakan makanan untuk para Pokemon, termasuk Siron. Namun ia juga tidak mau makan, yang dianggap Rotom sangat aneh,
karena makanan ini adalah makanan kesukaan Rokon. Malamnya Mamane kesusahan untuk tidur karena biasanya di sampingnya ada Togedemaru yang meneranginya dengan cahaya saat ia takut kegelapan. Amamaiko mendekat, menyebarkan aroma nikmatnya untuk membantu menidurkan Mamane. Hari kedua, Togedemaru kembali membuat kekacauan saat Mao sibuk membersihkan kantin. Togedemaru menjatuhkan ember berisikan air. Ia pun terus berguling karena dengan itu, kantin jadi lebih cepat dibersihkan. Di peternakan, Kentauros sedang bertarung. Kaki tidak bisa menghentikan pertarungan itu karena tidak ada baku games. Tapi Ashimari dengan berani menawarkan diri untuk membantu Kaki. Kaki memerintahkan Ashimari membuat balon besar yang dijatuhkan tepat di atas Kentauros. Lalu dengan bubble beam mereka membandingkan Kentauros untuk menenangkannya. Suiren sudah berulang kali mengingatkan untuk berhati-hati dengan cangkang baku games. Tapi kedua adiknya tetap bermain lompat-lompatan di sana, sehingga mereka harus gosong dibuatnya. Sebagai permintaan maaf, mereka menyikat cangkang baku games. Satoshi akhirnya menemukan cara. Ia akan mengajak Shiron berjalan-jalan karena ia tahu dari Lily bahwa Shiron sangat suka hal tersebut. Ia membawa Shiron menemui nenek di pasar. Nenek itu mengajak Shiron untuk ikut makan buah yang ia berikan kepada Nyabi dan kawan-kawan. Namun Shiron masih ketakutan, jadi Nyabi sendiri yang menawarkan buah itu kepada Shiron. Akhirnya ia pun mau juga makan. Kemudian Satoshi membawa Shiron ke pantai, tempat di mana ia biasa melatih Pokemon-Pokemonnya. Satoshi memerintahkan Shiron mengeluarkan powder snow, yang bagi Satoshi hal tersebut sangatlah luar biasa. Shiron pun lama-kelamaan akhirnya tunduk juga dengan Satoshi. Lily masih bersama Pikachu. Ia ingin tahu bagaimana Satoshi bisa sedekat itu dengan Pikachu. Lalu ia ingat bahwa Satoshi telah banyak bertarung dengan Pikachu. Jadi hanya lewat pertarunganlah ia bisa mengerti tentang Pikachu. Ia meminta James untuk menjadi lawan bertarungnya. Pertarungan pun dimulai. Pikachu tidak diberikan kesempatan sedikit pun. Kunci pertarungan adalah rasa percaya antara trainer dan Pokemonnya. Itulah yang selalu dipegang sebagai prinsip oleh Satoshi, sehingga ia bisa seirama dengan Pikachu. Sama halnya dengan Lily. Sekarang ia adalah partner Pikachu. Lily tanpa ragu langsung menyuruh melakukan quick attack. Namun kali ini, Pikachu dapat bergerak lebih cepat, sehingga mengenai Odoridori. Melumpuhkan Odoridori. Setelah memenangkan pertarungan, ia berlari menuju Pikachu, dan tanpa sadar, ia telah berhasil memeluk Pikachu. Di sekolah, tibalah waktunya untuk mengembalikan Pokemon ke trainernya. Frog Kukui mengakui bahwa pelajarannya sukses. Mamane menggunakan aroma milik Amamaiko untuk ditambahkan ke donat yang ia buat. Rasanya pun sangat lezat. Lalu dengan bangganya, Lily menunjukkan bahwa ia sudah bisa menyentuh Pikachu. Ia berharap ke depannya ia bisa menyentuh lebih banyak lagi Pokemon. Satoshi lalu mengajak Lily bertarung, dengan ia bersama Shiron, sedangkan Lily bersama Pikachu. Mereka bertarung di lapangan, memperlihatkan seberapa dekat mereka dengan Pokemon-Pokemon itu. Satoshi pergi ke sekolah dengan sangat bersemangat, karena hari ini akan ada perjalanan ke Pulau Akala, dan ia ingin melihat banyak Pokemon di sana nantinya. Namun tiba-tiba, ia ditabrak oleh Kentauros yang sedang mengamuk. Kentauros itu terkejut karena Kaki bersama Lizardon mendarat di dekatnya, sehingga ia sangat marah sekali. Sesaat kemudian, muncullah Lugalgan wujud siang, menghentikan Kentauros. Seorang wanita juga muncul dan dengan berani mendekati Kentauros. Untuk menenangkannya, ia mencium Kentauros itu. Semuanya sangat terpukau karena ia mampu menghentikan Kentauros dengan tindakannya barusan. Kaki ternyata sudah lebih dulu mengenal wanita itu.
itu yang bernama Laichi, merupakan kahuna Pulau Akala. Ia juga yang akan bertanggung jawab dalam perjalanan menuju Akala hari ini. Saat ingin mendekati Satoshi dan kawan-kawan, ia terjatuh. Diakui memang dirinya agak ceroboh. Ia memberikan perhiasan kepada setiap murid. Lalu ia menunjukkan gelang Z miliknya dengan kristal Z batu. Satoshi jadi ingin melawannya dalam tantangan agung Pulau Akala. Ia lalu menyuruh mereka semua untuk membereskan barang bawaan mereka karena sebentar lagi mereka akan berangkat. Namun sesaat kemudian, ia tertabrak Prof Naria yang juga tiba di kelas untuk menyapa Laichi. Di luar, Laichi terlihat bisa bergaul dengan Pokemon-Pokemon milik mereka, dan tidak sedikit pun Pokemon itu takut dengan Laichi. Bahkan Nyabi yang pemarah itu bisa dengan mudah ia jinakkan, membuktikan bahwa ia bukanlah sembarang orang. Ketika Kaki menjalani tantangan agung, ia baru pertama kali melihat Baku Games yang akrab dengan orang asing. Pastinya, ada sesuatu yang spesial yang membuat banyak Pokemon membuka hatinya untuk Laichi. Laichi lalu meminta mereka menceritakan setiap Pokemon milik mereka. Ia sangat senang mendengar cerita mereka. Sebagai gantian ia yang akan menceritakan tentang Pulau Akala. Pertama-tama, ia menanyakan apakah mereka tahu siapa dewa penjaga Pulau Akala. Jawabannya adalah Kapu Tetefu. Sudah dijelaskan juga sebelumnya, ia menyebarkan sisiknya ke penjuru pulau. Siapapun yang terkena sisik itu akan sembuh dari lukanya. Sekarang waktunya berangkat ke Pulau Akala. Sebuah kapal sudah menunggu mereka semua. Setelahnya mereka semua pun berangkat. Saat dalam perjalanan, Mamane browsing internet dan menemukan foto Kaki bersama keluarganya. Suiren tidak sabar untuk melihat Pokemon air yang hidup di Pulau Akala. Tak lama mereka melihat sekelompok Hakuryu melompat dari dalam air. Hakuryu itu mampu merubah cuaca menjadi mendung. Masih banyak lagi Pokemon yang bisa mereka temui. Pokoknya mereka tidak akan pernah bosan selama perjalanan ini, karena banyak sekali Pokemon-Pokemon air yang bisa mereka lihat. Saat Laichi ingin melihatnya juga, ia terpleset tercebur ke dalam air. Ia mengajak yang lain untuk berenang juga. Lalu Satoshi dan Pikachu turun mengikuti Laichi. Mereka terus berenang di bawah laut, sampai menyadari ada hal yang aneh dan memutuskan untuk mencarinya. Diikuti oleh Prof Kukui dan yang lainnya, mereka menemukan Hoiruko yang terjebak di bebatuan. Satoshi segera menyuruh Rotom untuk memperingatkan yang lain, selagi ia berenang mendekati Hoiruko. Dengan tenaga keduanya, tentu tidak mudah membebaskan Hoiruko. Ditambah lagi, ternyata ada Pokemon yang menyebabkan semua ini. Hagigisiri, Pokemon tipe air psikis. Kekuatan psikisnya berasal dari tonjolan yang ada di kepalanya. Sedangkan Hoiruko tidak bisa ditinggal begitu saja. Untuk menolongnya, Laichi mengandalkan Lugalgan. Lugalgan, go! Hoiruko masih dalam pengaruh kekuatan psikis Hagigisiri, membuatnya tidak bisa berenang dan tenggelam. Hagigisiri yang marah keluar ke permukaan menyerang mereka dengan dengungan suara yang ia keluarkan dari mulutnya. Lugalgan mengeluarkan Rock Slide untuk mengusir Hagigisiri. Ternyata berhasil. Secepatnya Laichi, Satoshi, Kaki, Suiren, serta Asimari melompat ke dalam air untuk menolong Hoiruko. Asimari mengeluarkan balon untuk mengangkat Hoiruko ke permukaan. Lily segera bergerak untuk mencari obat-obatan. Semuanya menahan agar Hoiruko tidak tenggelam. Setelah ia mendapatkan obatnya dari Lily, ia segera menyuapkan obat itu ke dalam mulut Hoiruko, menghilangkan kekuatan psikis yang menjebaknya. Kini ia bisa pergi dengan selamat. Singkat cerita, mereka tiba di Pulau Akala dan langsung menuju ke Pokemon Center, di mana di sana ternyata juga ada Suster Joy. Namun berbeda, ini adalah Suster Joy di Pulau Akala. Sedangkan yang di Pulau Mele-Mele itu adalah saudarinya. Satoshi dan kawan-kawan pun sebentar lagi akan merasakan berpetualang di Pulau Akala.